em, paling penting dalam pernikahan sebenarnya komunikasi, Fa. Iya. Makanya gue selalu minta sama istri gue, apapun yang terjadi, kamu mau cemburu, kamu mau marah, kamu mau bete, Komunikasi. ngomong dengan lemah lembut. Jauh dari kabar miring dan selalu harmonis, itulah yang terpancar dari pernikahan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia. Tujuh 17 tahun membina rumah tangga, keduanya justru semakin berbahagia dengan dikaruniai 3 orang anak, Diego, Lionel, serta si bungsu Sabrina. Kedua buah hati mereka bahkan kini tengah menempuh sekolah di luar negeri. Dalam kesehariannya, Darius dan Donna kerap kali menghabiskan waktu bersama di rumah. Donna pun mendukung hobi Darius yang merupakan pecinta otomotif khususnya sepeda motor. Tak hanya itu, ia juga selalu menjalankan perannya sebagai istri dengan penuh perhatian menyiapkan sarapan untuk Darius. Omelet spesial serta kopi hitam yang dibuat langsung dari bijinya menjadi kesukaan Darius, apalagi saat dibuatkan oleh istri tercinta. Harus bikin spesial buat suami saya. Telurnya ini 2, tergantung kalau misalnya maksimal biasanya 3 sih dia ya. Tapi ini buat sendiri. Aku juga biasa telurnya 2 juga. Oke, sudah jadi? Kita taruh set. Nah, ini kita mau bikin kopi buat Darius. Dia tuh sukanya ngerepotin. Karena kopinya mesti dari beans, terus kita harus grinder gitu kan ya. Tinggal tambahin air panas atau biasanya tuh kalau yang suka kopi panas banget tuh harus direbus airnya. Tapi ini pakai dispenser aja. Udah deh. Udah jadi kopinya, nggak perlu ditambah apa-apa lagi. Jadi masukkan ke kopinya lagi. Di saat Donna membuat sarapan, Darius setelah memanaskan koleksi sepeda motornya langsung menuju ke kolam ikan koi untuk memberi makan. Donna pun kemudian ikut menemani sang suami sambil berbincang bahkan saling menggombal layaknya pasangan ABG. Saat Darius melayangkan gombalan, tentu saja membuat Donna tersipu malu. Sisi romantis Darius dan Donna juga mereka tunjukkan saat sarapan bersama. Mengaku sering tidak percaya diri saat membuat kopi, namun Darius tetap menghargai usaha sang istri dan memberikannya pujian. Tak hanya telur dadar, Donna juga membawakan buah untuk sang suami tercinta. Sarapannya udah siap. Makan selamat pagi teman-teman. Tuh, seru kan? Ini makanin tangan kamu kali. Iya, betul. Kasih makan. Cuma masih kabur-kaburan. Susah banget ini padahal udah 3 bulan nih aku begini nih. Karena menurut kepercayaan koi itu bisa membawa hoki, yang membawa keberuntungan. Makanya kenapa orang bisa. Oh, kalau bukan hoki doang saya nggak butuh kayak gitu. Betul ya? Sudah ada kamu. Wah, mantap koi. Aku suka nggak pede kalau bikinin kopi. Emang iya? Kenapa sih? Tapi banyak yang pasti gitu, apalagi kalau suaminya penyuka kopi gitu kan, pasti jadinya suka takut keenceran, takut Ih, kurang. Suka gitu dia mah. guilty feeling. Emang. Enggak nih itu kalau kopi udah nih itu kremanya keluar. Itu aja yang penting. Oh, gitu. Iya, kremanya keluar Nggak tapi ngerti. jadi kopinya jadi kopi. Cobain dulu. Ya nggak usah rasanya udah pasti kopi. Ya kan kita nikah, apalagi kalau di Katolik sekali seumur hidup. Apapun yang terjadi gitu kan, sampai maut memisahkan gitu. Jadi ya apa yang terjadi bukan berarti terus harus selesai di situ gitu kan. Apa yang terjadi ya udah kita cari
titik temunya kita bikin bahwa ini aku nggak nyaman, aku nggak suka, boleh nggak begitu gitu kan. Terus kita perbaiki, ya harus dari dua belah pihak kan, baru kita jalanin semuanya. Intinya sekarang kita hidup buat berdua bisa happy, buat anak-anak, jadi keluarga yang utuh, keluarga yang hangat, kita siapin masa depan anak-anak. Jika dibandingkan dengan pasangan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang telah 16 tahun menikah, usia pernikahan pasangan Wendy Cagur dan Ayu Natasha memang terbilang sedikit lebih muda karena usia pernikahan mereka baru menapaki 14 tahun. Meski begitu, soal keutuhan rumah tangga dan juga keromantisan hubungan, pasangan Wendy dan Ayu pastinya tak kalah dari pasangan Darius dan Donna. Ya, menikah pada April 2010 lalu saat Ayu berusia 19 tahun dan Wendy 31 tahun, rumah tangga Wendy dan Ayu kian sempurna dengan kehadiran 3 kakak beradik. Lalu, seperti apa drama percintaan Wendy dan Ayu yang kabarnya sempat diwarnai tarik ulur? Lantaran Ayu menjauhi Wendy saat PDKT, tetapi lucunya kembali mendekat saat Wendy tengah dekat dengan wanita lain. Gak ada perjanjian pernikahan gue, Pak. Nggak ada? Gak ada. Oh, Gue nggak kayak pasangan-pasangan yang Zaman lain mungkin sekarang. yang melakukan bahwa ada apa teh? perjanjian nikah, Perjanjian pranikah. pranikah. Harus begini harus begitu. Nggak ada berjalan dengan sendirinya. Cuma mungkin memang pada saat itu kan yang terasa berat buat kita berdua, buat gue dan istri adalah salah satu faktornya adalah perbedaan usia yang lumayan jauh. Dia tiba-tiba kayak sering banget kayak membuat gua berpikir bahwa ini cewek suka sama gua karena sering banget kayak misalkan Iya, gua lagi jalan sama temen gua, tiba-tiba dia telepon, Wendy kamu di mana? Aku lagi mau karaoke nih di daerah Fatmawati sama temen SMP. Ya udah deh nggak jadi. Kenapa sih? Mau temenin aku gak ke Depok ngambil handphone di tempat temen aku? Gua harus tinggalin temen gua. Gua harus berangkat ke sana. Gua di sana dicuekin. Dia bareng sama temen-temen cowoknya. And then begitu gua pulang, gua mau nawarin dia, nantirin dia pulang, dia nggak mau. Wah itu. Gue dikasih rezeki sekarang banyak bukan karena apa-apa, bukan karena A, B, C, D, tapi lebih karena bahwa ya memang ini rezeki anak gue, rezeki keluarga gue, dan gue hanya sebagai mediator untuk mencari rezeki itu. Meski sempat diwarnai drama tarik ulur saat PDKT, namun pada akhirnya Wendy dan Ayu sepakat untuk sama-sama melangkahkan kaki ke pelaminan pada 18 April 2010. Wendy tak menampik jika langkahnya dan Ayu menuju pelaminan ternyata banyak dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Tapi lucunya, komedian top bernama lengkap Wendy Armoko ini justru tidak bisa menjelaskan alasan dibalik mengapa dirinya cinta dan bucin terhadap sang istri. Lantas, apa resep langgeng rumah tangga ala Wendy? ada gak di fase yang kayak, aduh ini gue udah capek banget gitu? Ada bang? Tahun keberapa bang? Berat banget gitu? Berat banget tahun ketiga dan tahun kelima. Di tahun ketiga sampai tahun kelima itu ujiannya luar biasa banget, up and down-nya luar biasa banget gue alamin sama istri gue gitu. Tapi setelah tahun kelima terlewati, justru di tahun kelima tuh kayak itu gue rasakan sebagai titik awal seperti gue menikah kembali sama istri. Gue kan udah ngerasain 5 tahun yang berat ya di pernikahan gue. Artinya gue mau menikmati sisa perjalanan gue sama istri gue untuk baik-baik aja, bertahan sama gue. Karena gue juga pasti akan bertahan sama lo. Lo harus beruntung punya suami komplit kayak gue. Nyenengin iya, bikin nangis iya, nyebelin iya, bikin marah iya. Begitupun sebaliknya. Dan yang selalu gue minta sama istri gue adalah paling penting dalam pernikahan sebenarnya komunikasi, Pak. Iya. Makanya gue selalu minta sama istri gue, apapun yang terjadi, kamu mau cemburu, kamu mau marah, kamu mau bete, ngomong dengan lemah lembut. Apapun yang gue lakukan, apapun yang gue dapat, apapun yang gue hasilkan, gue harus bilang sama diri gue adalah
kata yang keluar bukan puas atau tidak puas, mau lagi atau tidak mau lagi. Gue selalu belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang gue dapat sekarang. Dan di tengah-tengah segala kesibukannya warawiri di layar kaca, Wendy masih meluangkan waktu untuk berbagi kebersamaan dengan Ayu berdua saja tanpa harus direcoki ketiga buah hati mereka. Seperti saat mereka jalan-jalan berdua ke Bali, termasuk dalam rangka untuk mencari tanah guna membuat rumah di Pulau Dewata. Hal lain yang juga unik dari sosok komedian berkepala pelotos ini adalah meski dikenal sebagai sosok cuek dan tidak romantis, namun sesekali tetap berupaya menunjukkan sisi itu terhadap sang istri. Seperti saat Wendy menghadirkan Kahitna, band favorit sang istri di momen ulang tahun ke-33 Ayu di tahun 2003 lalu. Kejutan ini sontak membuat Ayu terharu. Bali hujan. Setelah sekian lama kita di sini panas terus. Oke, kita selesaikan dulu hari ini hunting tanahnya. Selamat ulang tahun yang ke-33 tahun. Mohon maaf selama ini Ayah belum bisa kasih apa-apa. Ayah juga di momen ini Ayah cuma bisa kasih kado buat Bunda. Ini. Happy birthday, sayangku. Quality time buat kita berdua sih selalu, setiap hari malah ya. Setiap hari. Terus ya selalu ada waktu untuk berdua. Jadi paling ya Jumat, Sabtu, Minggu itu buat anak-anak gitu. Ya.